balik ke kampus dan mengenang dan bersikut dan bernostalgia lagi di lingkungan yang biasanya mereka tempati dulu. Dan juga tujuan dari acara ini mempererat hubungan antara alumni ke departemen dan Himateta. Kembali mungkin tali silaturahmi yang sudah lama hilang mungkin karena terlalu kejauhan antara alumni atau memang karena COVID kemarin. Dan kita melihat dari pengurus Himateta melihat bahwa momen ini cocok untuk kita manfaatkan dan kita kembangkan untuk kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Karena yang saya harapkan kita ketiga pilar jurusan ini mulai dari departemen, himpunan mahasiswa, dan ikatan alumni itu bisa berjalan bersama. Tidak seperti selama ini mungkin ada beberapa yang mengetahui juga kita kebetulan ada komunikasinya dengan alumni yang lain, dan itu sebenarnya yang kita rasakan gitu. Dan kita melihat momen ini pas untuk merangkul kembali alumni-alumni yang mungkin sudah kangen gitu dengan suasana kampus. Itu harapan saya. Himateta, kok alumni jarang ke kampus katanya. Saya kira kata kuncinya karena sekarang nggak ada ospek lagi. Kalau masih ada ospek pasti senior itu senang ke kampus. Mulai lagi. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini, pada hari ini, alhamdulillah kegiatan yang sudah lama kita nantikan dari Himateta bisa terlaksana. Bukan kerjasama kita dengan adik-adik senior Himateta, sekaligus bagi Himateta, sekaligus kita ada prospek juga kayak adik-adik dosen kita yang paling muda, yang paling cantik dari dunia Himateta. Saya pribadi ingat di Erot ya, kita dulu waktu pemaparan praktik labak Bu Enda di sini. Kita perhatikan bukan punya Bu Enda yang kita jadi. Kan bahwa Himateta ini tepatnya sudah hampir 6 tahun berdiri ya. Jadi pertama kali kalau nggak salah kita dirikan tanggal 9 November tahun 2017 ya. Dan ketua pertama Bang Edwin dahulu kita ya, mungkin kita kasih Al-Fatihah untuk beliau ya. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Beliau dulu yang sangat sebenarnya semangat gitu ya, bagaimana kita alumni mekanisasi pertanian, teknik pertanian, teknik mesin dan biosistem bisa berkumpul untuk membangun sinergi bagi kita alumni yang sudah lulus dan juga dengan kampus tercinta kita apa sekarang namanya teknik mesin dan biosistem ya Pak Didi ya. Dan tahun 2019 kita adakan pemilihan kembali. Saya waktu itu melanjutkan sebagai ketua umum dan insya Allah hari ini saya juga nanti akan register sebagai ketua Himateta. Kita nanti harapkan pengurusnya agar lebih giat lagi, karena kami harus sampaikan kami dikukuhkan itu 20 Februari 2020 dan rezekinya 17 Maret 2020 ada COVID gitu ya. Jadi hampir dikatakan dari dikukuhkan sampai sekarang yang terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Namun apapun itu saya yakin ya para alumni semua pasti kita sangat rindu dengan kampus kita. Terbukti dengan hari ini semenjak COVID kita pertama kali buat offline. Mudah-mudahan saya kira ada 300 yang datang ini. Ya, kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya, saya kira pasti banyak manfaat daripada Himateta ini, terutama mungkin bagi kita yang sudah berkarir dari luar kampus ya, dan juga bagi kampus. Kami juga selama ini dengan departemen ya, dengan fakultas selalu berkomunikasi, karena kadang-kadang di kriteria misalnya akreditasi itu juga sangat dibutuhkan peran alumni. Cuma mungkin ya database atau misalnya konektivitas yang kita lakukan belum terlalu detail, sehingga diharapkan nanti untuk kedua berikutnya
bisa disempurnakan ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti yang ketua yang berikutnya kalau bisa dari kalangan muda ya, karena sekarang generasinya saya kira generasi muda dan saya kira lebih banyak waktunya untuk memimpin atau menjalankan organisasi ini. Barangkali untuk di awal ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena nanti ada kita sesi dulu untuk Ikameta. Acara ini full dikoordinasi oleh Imateta ya. Kita tepuk tangan dan berterima kasih kepada Imateta yang telah menjalankan acara ini. Barangkali pada kesempatan ini ya, selain saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kembali, mudah-mudahan memberikan pencerahan ya. Tadi sudah sedikit keliling ke beberapa laboratorium. Sebetulnya masih ada satu lagi lokasi yang barangkali bisa kita kunjungi ya. Di seberang sana tentunya ingat. Banyak juga yang baru ya, karena tahun 2011 saya sudah pensiunkan. Jadi panggilnya Pak Hadi aja, karena kalau profesor kan nggak lengkap, kalau gelar lengkap, lebih baik panggil Pak Hadi aja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Imateta yang sudah berusaha saya mengadakan acara ini. Dan ucapkan terima kasih. Tangan dong. Supaya cepat saya sampaikan dua hal aja, hal-hal yang saya masih giat sampai sekarang, yaitu di Asosiasi Bank Bisnis Indonesia, jadi membantu startup ya, karena nasional ya nasional. Nah, IPB dalam hal startup sudah juga mencapai kemajuan yang sangat nyata. Ini dari inkubator waktu saya mulai mendirikan beroperasi 1995, waktu teman-teman juga masih jadi mahasiswa, sekarang tumbuh menjadi Science Technopark di bekas gedung Fakultas Kedokteran Hewan. Satu kompleks itu penuh seluruh gedung Science Technopark. Dan direkturnya Pak Rohadi, Profesor Rohadi. Di sini banyak teman-teman yang berwirausaha. Ayo terus berhubungan dengan Asosiasi Inkubator, dengan Science Technopark, karena program-program bertambah banyak. Saya tadi sudah bertemu di depan dengan Angkatan 38 Kepala Yudis
saya tiap tahun mencari ada hadiah dari Asia untuk startup dan inkubator. Nah, startup misalnya tahun lalu adalah startup tapi dari Indigo. Indigo adalah inkubator platform karena startup ini bisa yang terbaik dari seluruh Asia sebab dia sudah mencapai bursa saham, dia sudah melantai di bursa saham. Startup yang lain di Asia belum, ini yang menang dari Indonesia. Ya, jadi saya harap teman-teman yang berwirausaha atau mahasiswa lulusan mahasiswa yang mau bekerja itu harapannya besar, jadi silakan. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah disinggung, memang ada tawaran menulis buku perkembangan teknik pertanian di seluruh Indonesia, di seluruh dunia sebetulnya, lalu Indonesia dari bawah. Jadi sekarang sudah akan terbit bukunya. Nah, di sini juga ada satu yang saya masukkan dari startup Bundaka hadir atau tidak. Saya sudah mulai berusaha tenan dari inkubator bisnis juga ya untuk mendorong wirausaha selanjutnya profilnya masuk. Pak, di bawah kita ada Laos, Myanmar, Kamboja. Ya, sedih ya, karena tersusul oleh bukan saja oleh Vietnam, tapi oleh Filipina dan Brunei Darussalam. Jadi kita selalu pakai lisensi dari luar. Nah, teman-teman ini juga diangkat, hasilnya bisa sampai komersialisasi. Kalau tidak, bisa disebut inovasi. Kita bilang inovasi. Kalau belum diproduksi dan belum mendatangkan keuntungan kepada yang punya invensi, ya belum bisa disebut inovasi karena itu inovasi Indonesia dinilainya rendah. Jadi teman-teman yang lain juga yang banyak di sini, cobalah inovasi sendiri juga yang sederhana, nggak apa-apa, asal sampai mendatangkan keuntungan. Nah itu barangkali ya, makanya dengan teman-teman di sini, jadi alumni juga saya himbau, lalu mahasiswa juga saya himbau, jangan sampai kita nanti tersusul lagi oleh Myanmar, Kamboja, Laos. Sebetulnya tahun lalu kita masih di atas Filipina, Brunei Darussalam. Tapi saya tidak tahu karena kita sibuk mengurusi digitalisasi. Digitalisasi itu boleh, tetapi jangan lupa bahwa inovasi tidak terjadi pada digitalisasi saja, tapi pada teknologi. Orang sekarang bicara di teknologi lanjut yang dalam, yang sudah dalam, ya. Dan itu ada pada kita. Nah, misalnya startup, kalau teman-teman sering baca startup, dengan juga ada seri A, seri B, seri C. Gunanya seri A, B, C itu dibedakan dari investor memberikan besar dana berapa. Seri A itu sudah puluhan miliar, seri B ratusan, seri C sudah triliunan yang dibilang unicorn dan sebagainya. Nah, orang ini punya dana internasional 5 tahun yang minta supaya startupnya bisa menjadi seri B dan seri C. Dan di inkubator IPB ini sudah ada yang seri A. Tapi yang seri A itu bukan alumni kita, padahal dia inovasi IT kepada sistemnya dari perikanan Islam. Dia bisa mendapat berapa puluh miliar juga. Nah ini yang akan didampingi di dalam inkubator. Ya, saya kira saya nggak cerita apa-apa lah, tadi sudah disampaikan sebulan tadi dari Pak ini. Saya mungkin mau aja nih, kalau bisa ya, mereka tadi sih saya bilang Pak ini kenapa sih nggak promosi isu mereka masuk ke maksudnya gitu ya, tapi nggak keluar gitu.
Jadi teknologi atau misalnya apa ya, inovasi yang kita anggap inovasi itu belum sampai bisa kita eksekusi ke level bisnis gitu ya. Saya sendiri masih terus berupaya untuk itu. Makanya saya tadi cerita ke Pak Hadi, kami itu kan membuat pabrik heat exchanger gitu ya. Tapi memang susah juga untuk mengimplementasikan ya. Tapi apapun itu kita coba terus pelajari lah. Yang pertama adalah layanan jasa 3D printing ya. Jadi kalau kita mau membuat prototipe ya, apakah prototipe bangunan, mesin, aneka macam yang misalnya pabrik minuman mau mendesain botolnya gitu ya, itu pertama datang ke Mas Arni ini, Bang Arni ini ya, untuk desainnya ya. Nah, itu tenan equal ada di Sentra di kampus IPB Taman Kencana. Nanti kalau Anda punya waktu bisa berkunjung ke Sentra. Di sana banyak tenan ya, ada 32 ya tenan indoor yang beroperasi di sana. Bidang usahanya macam-macam gitu ya. Nah, kami berharap ke depannya dari alumni ini ada yang bisa menjadi startup. Salah satu yang tadi Pak Alex sudah sampaikan, Bislog yang alumni Perikanan Epic itu adalah dia konsepnya seperti blog. Jadi apa namanya, memanage cold storage yang ada di Indonesia untuk membantu para nelayan panen ikan, kemudian ikannya disimpan di cold storage, di mana akses cold storage yang idle bisa masuk di seluruh Nusantara. Kemudian ada yang diolah, ada yang proses, juga ekspor. Sudah ekspor ke beberapa negara. Ada lagi yang industri kreatif ya, membuat produk seluruh apapun produknya dari UMKM, kemudian dibuat platform digital, akhirnya bisa ekspor ke 13 negara. Saya kira dari alumni KTP ya, KTP itu saya kira ada yang sudah punya usaha yang bisnis ya, mudah-mudahan bisa bergabung memanfaatkan fasilitas yang ada di Sentra. Tadi sudah saya share ya video YouTube-nya yang bisa dilihat. Sudah berjalan bisa 3 tahun, 4 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tapi dia mentarget untuk bisa menarik investor ya dari venture capital yang tadi Pak Adi sampaikan, ada pendanaan series A, B, C gitu ya. Jadi itu masih kategori startup. Nah, dari program PDB itu targetnya setelah 5 tahun program ini ada 2 startup ya yang bisa mengakses pendanaan series B 2 startup dan series C 1 startup. Itu targetnya. Jadi bukan hanya itu, ada perusahaan sudah maju, kemudian pasarnya sudah meluas, potensi ekspor ya, bisa manfaatkan pendanaan dari kami nanti bukan 200, bisa setengah M, bisa 1 M. Kalau perusahaannya memang akan mentarget ke menarik investor untuk series B dan series C. Jadi nanti fokus pendanaannya akan di sana. Hanya cukup kali ya, dia startup saja yang bisa mengakses pendanaan series B dan series C, itulah karena kami akan melakukan startup. Sekalian semua, ini saya di ketua departemen pengembangan sama Pak Kiman. Mungkin saya sharing ya. Kebetulan saya terus kemudian pernah bekerja jadi marketing di perusahaan atau kimia. Kemudian saya juga pernah bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit selama 15 tahun. Di tahun 2015, tapi pada saat di tahun ini bekerja di perusahaan perkebunan, saya sudah memulai usaha. Waktu itu seperti Pak Kiman juga memulai usaha kontraktor, ya. Tetapi ternyata menjadi kontraktor itu susah. Sulit, kita memang walaupun saya pernah belajar
teknik sipil, belajar LPP ya, bangunan tanian. Ternyata waktu implementasi susah juga. Kenapa? Kuncinya dari pengawasan. Ya, kita harus tahu material, harus tahu logistik. Nah, kemudian di tahun 2014 saya pensiun. Waktu itu saya di perusahaan asing di Sumatera Barat di Indonesia. Kemudian di tahun 2015 saya pensiun. Saya mendirikan laboratorium. Kebetulan dari MP, kemudian belajar laboratorium kimia, laboratorium daun, analisa tanah, analisa buku. Saya kira luar biasa. Ya, saya kira rekan-rekan semua nanti bisa belajar. Ini adalah belajar. Nah, kemudian di tahun kemarin saya juga sempat di hire di PTPN Prodi selama 2 tahun, dan kembali lagi saya mengurus perusahaan sendiri. Ada beberapa hal, kebetulan basic saya dari perkebunan kelapa sawit. Nah, perkebunan kelapa sawit kita memiliki 16 juta hektar ibu sekalian. Yang menjadi problem di kita saat ini adalah tenaga kerja. Nah, pertama di Kalimantan, Sulawesi, Papua, masalah kita adalah tenaga kerja. Kita berhadapan kenaikan tenaga kerja. Nah, sehingga salah satunya adalah mekanisasi. Nah, mekanisasi kami melihat setelah mempelajari memang ketika kita memasuki mekanisasi, nah itu industri ini butuh sebetulnya terobosan-terobosan. Yang mekanisasi dari baik bukan, kemudian untuk panen, untuk perawatan tanaman. Nah, sebenarnya peluang kita untuk membangun mekanisasi melalui nanti mungkin apa yang bisa dikembangkan oleh IPB sendiri, yaitu sebenarnya membuka peluang market yang cukup besar. Tetapi memang saat ini kita masih kalah dari Malaysia sebetulnya. Nah, Malaysia itu cukup luar biasa untuk developer atau inovasi baru. Sebenarnya di situ kita memiliki peluang cukup besar. Karena pemainnya itu saja. Nah, sebagian besar alat-alat ini dari impor. Sebenarnya kita masih bisa mengembangkan di dalam negeri. Bayangkan kita punya sawit 16 juta hektar. 16 juta hektar, kalaulah separuh saja itu bisa digunakan mekanisasi, itu marketnya luar biasa. Alat-alatnya simpel-simpel saja, ya untuk memupuk, memanen, perawatan. Nah, jadi sebetulnya peluang kita cukup besar. Ya. Nah, saat ini juga saya coba sebagai sharing aja bertanam bunga, Bapak Ibu. Jadi bertanam bunga mawar. Nah, jadi kebetulan ketika saya di PTPN itu ternyata PTPN itu memiliki lahan-lahan yang sebetulnya bisa dieksploitasi, bisa oleh oleh publik juga. Asal memang ya secara prosedur kita bisa ikuti. Nah, jadi sebetulnya banyak cukup peluang. Yang penting rekan-rekan semua mungkin ada semua di sini adalah networking atau networking yang baik. Ya, bangunlah networking yang baik. Ya, kemudian integritas itu perlu. Integritas itu sangat perlu. Ya, selain kompetensi, memang harus kita miliki. Ya, mungkin itu sebagai sharing sedikit dari ya, saya background saya dulu dari mekanisasi, ternyata saya juga bisa membangun laboratorium dan kemudian bisa bertanam bunga mawar. Kebetulan saya sekarang diamanatkan di salah satu PT di Sumbarsel ya. Jadi Badan Perlindungan Pembangunan Ekonomi termasuk kita di bawah pertanian tugasnya memang untuk membuat petani dan 7 pintar. Jadi saya diamanatkan di Sumatera Selatan, Bangka Belitung,
setiap hari datang ke masalah loh ya, petani datang masalah, datang bawa masalah. Nah itu harus kita bicarakan. Ada satu yang menarik, ternyata dunia mekanisasi pertanian yang katanya sekarang ditinggalkan Pak tadi, ternyata pada saat kita berbicara mekanisasi di Kementerian Pertanian sendiri tidak banyak yang bisa. Tidak banyak yang bisa. Jadi ini saya sampaikan bahwa kita lebih cenderung membeli barang jadi untuk kita instruksi kepada masyarakat yang mau nanti bersatu. Ya. Contoh yang sederhana, kita bicara smart farming. Nah, smart farming itu kita banyaknya beli dari vendor. Jadi pada saat itu diberikan kepada seluruh petani-petani, barang itu rusak. Setelah barang itu rusak, ya ternyata nggak ada yang bisa benerin. Banyak seperti itu. Nah, jadi akhirnya pada saat itu kita inisiatif dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung, setelah saya di Sumaster Bubble, namanya Lampung, karena Sumaster Bubble, kita rancang sendiri, kita sebut lokus precision farming. Sebenarnya kita kerjakan itu adalah kebijakan Indikator 1. Tujuannya gampang saja, bagaimana memupuk dan memberikan penyiraman dari jarak jauh. Ternyata itu saja sudah sangat menarik. Kenapa? Karena harganya murah, cuma 5 juta. Jadi kalau kawan-kawan kita, pada saat kita berinduksi petani, murah, dan verifikasi belum bisa murah. Kalau misalnya sudah sulit, pasti judulnya kita bantuan. Soalnya di bawah mana-mana sudah susah. Nah, pada saat kita rancang 5 juta, bisa dengan programnya kita misalnya nyiram pupuk otomatis. Ternyata petani mana suka, 5 juta mereka mau beli. Dan alhamdulillah katanya mereka bisa hemat tenaga kita sampai 75%. Karena kadang-kadang kalau nyiram, masa sih harus lapangan, kan kamu bisa dari depan untuk aja bisa. Nah, jadi kita nggak perlu bagaimana nyiram dengan pupuk itu bisa pakai mesin tenaga. Karena tenaga bisa aja lawan kalau hanya suruh nyiram, lawan kacau. Karena kita semua nah kita udah dan saya ceritakan. Artinya apa? Kenapa saya membuka ruang kepada adik-adik atau siapapun yang ingin belajar dari kita? Masalah itu banyak sekali. Dan insya Allah balai kita siap dengan kondisi kita yang ada. Saya sampaikan sama ini, 20 orang mungkin adik-adik kita bisa terima selama 6 bulan. Nanti saya fasilitasi. Artinya apa? Saya ajak bersama-sama mencari masalah di masyarakat. Saya ajak masyarakat. Masalah itu banyak sekali. Gunakan engineering kita untuk menyelesaikan itu. Artinya apa? Mekanisasi ini sangat dibutuhkan sekali di masa depan. Sekarang drone itu banyak sekali, tapi tidak ada yang bunyi. Akhirnya kita inisiatif buat bagaimana memakai drone. Banyak yang mau. Dan tadi sekarang tadi udah seluruh Indonesia udah kita coba kirim, ternyata sampai Gorontalo dan Sulawesi banyak yang mau. Artinya apa? Ini peluang untuk adik-adik. Jadi kadang-kadang kita bicaranya tinggi, tapi ternyata di masyarakat belum siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sering. Artinya Pak Balai membuka kerjasama baik dengan teman-teman di kampus atau adik-adik yang mau belajar. Insya Allah kita siap. 20 orang, kalau memang kita dipercaya, kita akan siap menerimanya. Baru dan belajar baru SMKPD dan pembangunan 2. Ya, satu program yes. Makanya kapan Balai Besar mendirikan inkubator bisnis? Jadi tidak perlu diperbankan saja dan tidak perlu harus tergantung pada program yes. Kendalanya banyak. Jadi pakai APBN. Sekarang anggota asosiasi di seluruh Indonesia itu inkubatornya sudah 152 seluruh provinsi, hanya dari 38 provinsi hanya 5 provinsi yang belum punya inkubator ya. Hanya untuk menggelitik Pak Romi yang sedang jadi kepala Balai Besar, cobalah karena tahun depan perbankan yang lain juga akan 2019-2023 kepada jajaran pengurus inti saya minta ke depan ini lebih kepada sesi-sesi bagaimana kami mengelola IKMK selama 4 tahun ini saja. Saya persilakan tadi Bang Eko Dermawan, Bro diangkat ya, didapat Dermawan sama Cahyo untuk ke depan. Prinsipnya gini, yang ingin kami sampaikan, kami sebenarnya mewajibkan ingin memajukan IKMK ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di 2017 kita memang ingin menghimpun semua stakeholder ya, terutama dari alumni
sehingga kita bersepakat membentuk namanya Ikatan Keluarga Besar Alumni Mekanisasi Pertanian atau Keteknikan Pertanian. Dan kebetulan ketuanya waktu itu Bang Pakat kami juga dari TIN, kita minta untuk beliau membuka kita, dan juga dekan Pendeta waktu itu yang bukannya juga dari kita, Prof. Budak ya. Sehingga kami juga berharap untuk periode kepengurusan berikutnya nanti kita juga secara resmi minta dikukuhkan oleh pengurus himpunan alumni IPB gitu ya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama 4 tahun ini secara garis besar seperti yang tadi sesuai dengan 3 departemen yang sudah kita buat, yaitu 1 bisnis dan connectivity. Sebenarnya melalui Biajung ya, itu kita sudah lakukan beberapa kegiatan pada saat COVID, dan juga saya kira waktu itu pernah Bang Agus Wijaksono ya sebagai narasumber, dan juga Bang Eko Dermawan ya, tapi mungkin karena kondisinya COVID ya seadanya bisa kita lakukan ya. Dan alhamdulillah hari ini setelah agak istilahnya reda COVID, baru ini yang pertama kali kita lakukan secara offline sekaligus berakhirnya masa kepengurusan kami. Dan yang kedua ini memang terkait dengan beasiswa dan kegiatan sosial. Ini secara resmi belum jalan sebenarnya untuk kegiatan beasiswa. Walaupun mungkin secara personal di antara kita alumni, saya tahu ya, dan saya sendiri juga kadang-kadang kita bantu aja beberapa adik-adik kelas kita yang membutuhkan pembiayaan, atau kita misalnya menjadi sponsor ya di kegiatan-kegiatan Himateta. Tapi barangkali ke depan waktu itu kita memimpikan misalnya ada semacam dana abadi gitu loh ya. Jadi ada semacam dana abadi sehingga para alumni, saya juga melihat kadang-kadang di beberapa kampus atau di beberapa prodi atau fakultas itu kadang-kadang alumni juga bisa menyumbangkan semacam laboratorium gitu ya. Dan yang ketiga sebenarnya yang kita buat adalah humas gitu ya, dan informasi teknologi. Ini juga memang belum maksimal, tapi yang sifatnya kegiatan-kegiatan selama ini kita sudah rampung gitu ya, artinya sudah kita bersinergikan, terutama juga kegiatan-kegiatan yang ada di departemen atau program studi. Kita dari alumni kalau diundang selalu hadir, dan bahkan yang terakhir itu asesornya mengatakan ini jangan mentang-mentang alumni dibuat banyak-banyak terus dong gitu ya. Tapi kita artinya sambut lah semua kegiatan yang ada di departemen ya dan prodi kita. Mungkin tidak banyak yang ingin kami laporkan. Mudah-mudahan memang LPJ singkat ini bisa diterima gitu ya. Karena ini kan dari kita oleh kita untuk kita kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Paling-paling pesan-pesannya kita berharap karena ini juga harus ada serah terima gitu ya. Mungkin selanjutnya lebih bagus kita memilih siapa kira-kira yang akan ketua berikutnya gitu ya. Enggak, jangan juga bangga. Saya kan dulu. Saya sih berharapnya memang yang lebih banyak waktunya gitu ya, dan yang lebih bebas finansial lah gitu ya. Karena ini kayaknya pengabdian ini ya kan. Jadi seperti yang tadi ada bendaharanya, bahkan bendaharanya ada 2 wakilnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya kira sebenarnya kalau misalnya di bendaharanya kita dapat yang lebih istilahnya kita atur lah gitu ya, bagus juga. Tadi peluang-peluang yang disampaikan oleh Pak Hadi sama Bang Roni sama Bang Eko kan, mungkin juga kita buat sebuah unit bisnis kan gitu ya, bisa saja. Kan saya kira IPB sekarang juga membuka istilahnya untuk alumni kan bekerja sama di kampus ya. Entah apalah nanti gitu ya. Mungkin itu ya. Kalau mau ditambahkan, Adinda Pandu silakan sebagai sekjen. Cukup? Jadi karena ini juga nggak ada pimpinan sidangnya nih ya. Jadi saya bertanya sendiri aja ya. Gimana para senior? LPJ-nya diterima ya? Di setengah nodong ini. Ya aja ya Bu ya. Baik. Saya mewakili Bu Enda, kalau kata Bu Enda udah berarti semua udah ya. Terima kasih. Barangkali yang terakhir kami
mohon maaf tidak banyak berbuat ya. Tapi saya kira yang muda di sini ada Adinda Jaki ya, tadi Adinda Adin juga. Kita percayakanlah kepada yang muda-muda, tapi kita istilahnya tetap di Kameta gitu ya. Kita tetap di Kameta, kita tetap membesarkan di Kameta ini, dan saya kira nanti pada saat pengukuhan, kalau pesan saya juga tetap kita undang atau kita berada di naungan himpunan alumni IPB. Artinya sebenarnya saya sendiri sekarang juga pengurus di himpunan alumni IPB, bisa kita konekkan ke sana lah gitu ya. Karena di himpunan alumni itu sebenarnya cukup banyak juga kegiatannya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita kerjasamakan. Terima kasih kepada panitia. Tugas kami untuk menyampaikan LPJ telah tersampaikan. Walaupun tidak ada pimpinan sedangnya, mungkin ini dalam tanda petik ini ala kita ala Kameta dulu ya. Itu yang kami bisa lakukan. Setia Dakara TV, dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.